Halo teman-teman, kali ini kita berada di salah satu tempat yang penuh dengan sejarah, yaitu Museum Fathahillah, yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Museum ini dulunya adalah Balai Kota Jakarta pada masa kolonial, dan sekarang menjadi tempat yang menarik untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah Jakarta dan Indonesia. Jadi, yuk kita jelajahi bersama-sama. Teman-teman, di sini kita bisa melihat salah satu koleksi yang sangat menarik di Museum Fathahillah, yaitu potret Nyonya Dewi. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita yang dikenal sangat khas dengan gaya lukisan abad ke-17, di mana para wanita bangsawan seringkali digambarkan dengan pakaian elegan dan pose yang menunjukkan status sosial mereka. Nyonya Dewi terlihat anggun dengan gaun yang mewah dan perhiasan yang menambah kesan kemewahan. Di Museum Fathahillah ini, kita juga bisa menemukan sebuah ruangan yang cukup unik, yaitu ruang bawah tanah. Ruang ini memiliki sejarah yang sangat menarik dan berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kita berada di salah satu bagian yang menarik dari Museum Fathahillah, yaitu koleksi benda prasejarah. Di sini kita bisa melihat berbagai artefak yang berasal dari zaman purba, jauh sebelum Indonesia dikenal seperti sekarang ini. Ini adalah contoh alat batu yang digunakan oleh manusia purba, yang dikenal sebagai alat serpi. Alat ini dibuat dengan cara memecah batu untuk menghasilkan ujung yang tajam, yang kemudian digunakan untuk berburu atau memotong makanan. Penggunaan alat ini menunjukkan betapa cerdasnya manusia prasejarah dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Sekarang saya berada di kerangka manusia yang ditemukan di situs Batu Jawa, Karawang. Penemuan ini sangat penting karena memberikan kita wawasan tentang kehidupan manusia pada zaman Megalitikum, sekitar 2000 tahun yang lalu. Rangka manusia ini ditemukan di situs Batu Jaya yang terletak di Karawang, Jawa Barat, dan dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologis terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah kotak penyimpanan dari kayu yang dihiasi dengan kuningan. Kotak penyimpanan jenis ini banyak ditemukan di rumah-rumah bangsawan Batavia pada abad ke-17. Umumnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan perhiasan sehingga terdiri dari banyak laci-laci kecil. Berikut ini adalah lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium yang berada di dalam kastil Batavia. Lumpang seukuran ini biasanya digunakan sebagai alat penumbuk obat-obatan maupun bahan hutan lainnya. Seluruh permukaan badannya dihiasi dengan ukiran sulur dan terdapat lambang VOC serta angka tahun pembuatannya, yaitu tahun 1644. Selanjutnya ada pekinangan. Inang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Alat-alat yang digunakan untuk mengunyah sirih ini dikenal dengan istilah pekinangan. Terdiri dari sebuah wadah besar yang di atasnya terdapat wadah kecil yang masing-masing berfungsi sebagai tempat tembakau, kapur sirih, gembir, dan pinang. Selanjutnya ada botol keramik. Botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita, Jepang. Keramik jenis ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1650-an, ketika VOC mulai gencar melakukan ekspor keramik ini ke berbagai daerah di Asia Tenggara. Pada bagian depannya terdapat tulisan huruf V yang berhias. Huruf ini kemungkinan merupakan inisial dari sang pemilik botol. Selanjutnya ada tempat tinta dan bel meja. Satu set perlengkapan tulis yang dilengkapi dengan bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak. Selanjutnya ada perhiasan pengantin Betawi, terdiri dari berbagai aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, anting, dan sunduk yang terbuat dari emas dan sering dihiasi batu permata. Perhiasan ini melambangkan kemewahan, kehormatan, dan kesuburan, serta menjadi simbol ikatan cinta dalam pernikahan. Selanjutnya ada lukisan Van der Para, adalah karya seni yang dibuat oleh pelukis Belanda, Adrianus van der Para, yang terkenal dengan karya-karya yang menggambarkan pemandangan alam Indonesia pada abad ke-19. Lukisan ini seringkali memperlihatkan kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya ada keris menanjung. Keris menanjung adalah jenis keris tradisional Indonesia dengan bila yang melengkung tajam ke atas. Biasanya digunakan sebagai simbol status atau keperluan ritual. Keris ini memiliki nilai seni tinggi dan sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual.
Selanjutnya ada lukisan pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter Stuycken, menggambarkan perlawanan Sultan Agung dari Mataram terhadap pasukan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Stuycken pada abad ke-17. Selanjutnya ada prasasti dari Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu. Prasasti ini menjelaskan tentang bangunan dua buah sungai pada masa kerajaan Tarumanegara pada tahun ke-22 Raja Purnawarman memerintah. Selanjutnya ada Prasasti Ciaretan. Adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di tepi sungai Ciaretan, Bogor. Prasasti ini berisi tulisan beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta jejak tapak kaki Raja Purnawarman, yang melambangkan kekuasaan dan hubungan raja dengan Dewa Wisnu. Selanjutnya ada Durga Kali dari Tanjung Priuk. Adalah sebuah arca yang ditemukan di kawasan pesisir utara Jakarta, menggambarkan Dewi Durga atau Kali. Tokoh penting dalam kepercayaan Hindu, arca ini menunjukkan pengaruh budaya Hindu di wilayah pesisir Jawa, melambangkan kekuatan dan penghancuran dalam siklus kehidupan. Temuan ini menegaskan pentingnya pesisir utara sebagai pusat perdagangan dan penyebaran budaya pada masa kuno.